Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raka Ismamana dengan NIM C1 Channel 24052 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Wimi Eka Putra SMSI dan Ibu Restu Hanir Anissa SE Maka. Di sini saya akan membahas tentang PPA Pasal 24 dan PPA Pasal 25. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Untuk yang pertama yaitu PPA Pasal 24. Nah, pengertian dari PPA Pasal 24 adalah menurut Marjas 2019, PP Pasal 24 merupakan pajak yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Untuk mengurangi nilai pajak nilai pajak terutang yang dimiliki Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi utang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak maksimum kredit pajak. Nah, batas maksimum kredit pajak yang pertama yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan berada. Yang kedua yaitu penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak negara tempat pihak yang membayar berada. Yang ketiga, yaitu penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak dan negara tempat harta tersebut berada. Nah, perhitungan batas maksimum kredit pajak. Contohnya, yaitu PT Cemara memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2018 sebagai berikut. Penghasilan dari luar negeri 5 miliar dengan tarif pajak 40%. Penghasilan usaha di Indonesia yaitu 4 miliar. Nah, cara menjawabnya yaitu maka jumlah penghasilan itu sama dengan 5 miliar ditambah dengan 4 miliar, didapatlah hasil 9 miliar. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari tiga unsur berikut. Yang pertama, PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah 40% dikali dengan 5 miliar, didapatlah hasil 2 miliar. Untuk yang kedua yaitu 5 miliar dibagi dengan 9 miliar lalu dikalikan dengan 2 miliar 225 juta. Nah, didapatlah hasilnya dengan 1 miliar 1,25 miliar. Yang ketiga yaitu PPh terutang. Menurut tarif pasal 17, 9 miliar dikali dengan 25% didapatlah hasil 2,25 miliar. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin 2 sebesar 1,25 miliar. Nah, perhitungan batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Contohnya, PT Diaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Di negara A memperoleh laba 2 miliar dengan tarif pajak 35%, yaitu 700 juta. Yang kedua yaitu di negara B memperoleh laba sebesar 1 miliar dengan tarif pajak 20%, yaitu didapat 200 juta. Penghasilan usaha di Indonesia 5 miliar. Nah, cara menjawabnya sebagai berikut. Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Dengan penghasilan luar negeri sama dengan laba negara A 2 miliar ditambah dengan laba negara B 1 miliar. Maka didapatlah hasilnya jumlah penghasilan luar negeri 3 miliar. Yang kedua penghasilan dalam negeri 5 miliar. Yang ketiga jumlah penghasilan itu atau PKP 3 miliar ditambah 5 miliar didapatlah hasil 8 miliar. Yang keempat PPh terutang dari pasal 17, 8 miliar dikali dengan 25% didapatlah hasilnya 2 miliar. Yang kelima, batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah yang pertama untuk negara 2 miliar dibagi dengan 8 miliar lalu dikalikan dengan 2 miliar. Didapatlah hasilnya 500 juta. Pajak terutang di negara A sebesar 700 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 500 juta. Yang B, untuk negara B, 1 miliar dibagi dengan 8 miliar dikali dengan 2 miliar. Didapatlah hasil 250 juta pajak terutang di negara B dengan sebesar 200 juta. Maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 250 juta.
Dan yang terakhir yaitu jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah 500 juta ditambah dengan 250 juta. Didapatlah hasilnya 750 juta. Selanjutnya yaitu perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Menurut Martismo pada tahun 2019, dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Karena pembetulan tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Sementara itu, apabila pembetulan tersebut menyebabkan PPh lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Lalu cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri yang pertama yaitu laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua yaitu fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga yaitu dokumen pembayaran pajak di luar negeri, penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai PPh pasal 25. Pengertian PPh pasal 25 adalah pajak yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Lalu tarif PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WPOPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh pasal 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali dengan omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, yaitu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu (WPOPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak PKP dikali dengan tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah yang pertama yaitu Rp0 sampai dengan 50 juta, dikenakan tarif 5%. Yang kedua 50 juta sampai dengan 250 juta, dikenakan tarif 15%. Selanjutnya 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif 25%. Di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali dengan 25%. Selanjutnya yaitu cara perhitungan besarnya PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak yang pertama yaitu pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 UU PPh serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU PPh. Yang kedua, yaitu pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU PPh. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, perhitungan PPh pasal 25 atas angsuran orang pribadi dan badan. Contohnya yaitu jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2018 adalah 21,500 juta. Dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21-nya yaitu 10 juta. PPh pasal 22-nya yaitu 5 juta. PPh pasal 23-nya yaitu 3 juta dan PPh pasal 24-nya yaitu 3 juta.
Baik, yang pertama itu PPh terutang tahun 2014 senilai 50 juta. Kredit pajaknya yang tadi PPh pasal 21 yaitu 10 juta, PPh pasal 22-nya yaitu 5 juta, dan PPh pasal 23 3 juta, dan PPh pasal 24-nya 3.500.000. Lalu jumlah kredit pajaknya yaitu 21.500.000. Dasar perhitungan PP pasal 25 tahun 2015 yaitu 28.500.000. Nah, besarnya PPh pasal 25 per bulan sama dengan 28.500.000 dibagi dengan 12. Lalu didapatlah hasilnya 2.375.000. Jadi, Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar 2.375.000. Nah, selanjutnya itu perhitungan PPh pasal 25 atas angsuran orang pribadi dan badan, yaitu PT Sarana Indah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 1 Februari 2015. Peredaran bruto menurut pembukuan dalam Februari 2015 adalah sebesar 200 juta dan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sehingga menghasilkan penghasilan itu sebesar 60 juta. Besarnya PPh pasal 25 untuk masa Februari 2015 yaitu sebagai berikut. Nah, jawab penghasilan itu Februari 2015 yaitu 60 juta. Penghasilan itu yang disetahunkan 720 juta. PPh terutang 25% dikali dengan 720 juta, didapatlah hasil 180 juta. Besarnya PPh pasal 25 PT Sarana Indah tahun 2015 sama dengan 180 juta dibagi dengan 12, didapatlah hasilnya 15 juta. Nah, kesimpulannya, PPh pasal 24 merupakan pajak yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki Indonesia. Pajak penghasilan pasal 25, PPh pasal 25 adalah pajak yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya kira dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.